masalah khilafiyah. Kira-kira kita mau ikut ulama yang mana? Gini, supaya kowe iso ngerti iki legi apa ora ngerti, legi apa asem apa pahit kan ilatmu toh urusane. Lah kowe iki ilatmu iso ngrasake legi ora? Maksud saya, Anda menilai ulama ini, ulama ilah, kowe duwe ilat ora untuk merasakan yang mana yang bener. Lah kowe ya ora duwe ta. Piye kowe cara mengukur? Syafi'i orang pelajari, Hanafi orang pelajari, Syiah orang pelajari. Wong kene ya ming keset ming kepengin sing dia sing bener ning ya ora gelem sinau. Nek prasaku Mas, mumpung ana ulama berfatwa melok sing gampang. Misalnya poso sing keri dhewe, riwaya sing cepet dhewe, ngono wae. Ngono wae. Sing tanggung jawab sapa? Sing tanggung jawab sapa? Sing berfatwa dong Mas. Sing berfatwa dengan tanggung jawab. Engko ditakoni, lho kamu kok puasanya kok keri? Lho saya kan ngikut ulama. Kan ulama warasatul anbiya. Saya ngikut. Saya kan umat biasa, saya tidak bisa apa-apa. Ngono ta. Dadi melu sing gampang. Misalnya sholat sing bisa dijamak. Nggak perlu kok jamak terus. Nggak perlu setahun kok jamak pisan. Ini Mas ya. Kenapa Anda bingung? Pakai akal sehatmu sendiri, mana ya yang paling nalar di antara ini, atau kalau enggak ya Pak, ya mana yang paling gampang untuk Anda, itu aja. Arep piye? Wong kowe iki ora iso milih di antara sekian lo malah takon aku. Lah aku insya Allah tidak punya kompetensi lagi toh. Aku lah dudu sapa-sapa. Aku ben serep kok. Kudu ban tenanan kok. Aku ulama aku ya dudu, ustad ya dudu, kiai ya dudu, intelektual dudu. Kabeh ming dudu lah kok kowe malah tergantung aku. Lah kowe milih ulama siji sapa sing kok nut sing paling apik kelakuane, sing paling pinter Islame menurut kowe nuten sapa wae kan gitu. Ora sang ulama liyane. Kalau memang kamu NU ya sudah fatwa NU, kalau Muhammadiyah fatwa Muhammadiyah gitu loh. Lah kok malah takon aku. Gitu loh ngaki ra cetha wit-witane kan gitu. Berikutnya Mas Islam. Mohon maafin agak panjang jawabnya. Tak singkat sekarang. Yuk. Ya, selanjutnya bagaimana cara membalas alam yang telah diberikan Allah kepada kita? Bersyukurlah kepada penciptanya. Karena alam tidak ngerti kamu terima kasih apa tidak. Bi rumang samu piye, ku wiritan terus ku moro wit nyuwun yo. Ya ra iso iki ya aneh kowe iki ya. Ya matur nuwun nang sing duwe lah gitu Mas ya. Betul enggak Mas? Bersyukurlah kepada yang memiliki. Cuman untuk kesadarannya begini biar saya pakai ilmu gini. Wit-witan kuwi adimu apa Kang Masmu? Kang Mas, gunung, kali, segoro, Kang Mas, kewan, Kang Mas, malaikat, jin, Kang Mas. Menungso iki berarti kan buncit, anak bungsu. Nah, wis nganggo Jawa wae, pokoknya nek karo sing luwih tuwa kene kudu takzim, kudu apa jenenge nek coba kudu andap asor. Jadi kita sama pohon harus andap asor, aja kok uyu-uyui terus nganggo angka 8 kae. Mulane kowe njur sok dianu kae apa njur kowe loro apa kae. Gitu. Jadi kalau saya pakai apa saja yang efeknya itu namanya tadabbur. Tadabbur itu terhadap Quran maupun terhadap alam. Kamu bisa betul alhamdulillah, bisa setengah alhamdulillah, bisa sedikit dok enggak apa-apa, asalkan hasilnya membuatmu jadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Ibu kowe iso nemeng Al-Fatihah tok. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang penting hasilnya kamu menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi takut kepada Allah, menjadi lebih berbuat baik kan ngono wae. Bukan soal pintere Mas, nek pintere ora payu ning ngarep Gusti Allah. Gitu loh. Apakah Anda hafal Quran pasti lebih hebat dibanding yang tidak hafal Quran di depan Allah? Kan tergantung kepada liutammima makarimal akhlak. Saya tidak mengatakan hafal Quran tidak baik, baik, sangat baik, dan Allah senang Anda menghafalkan Quran, dan saya juga mendukung sepenuhnya. Tapi yang pasti lebih baik adalah husnul khuluq, yaitu apike ayuning kelakuanmu, ayune perilakumu, ayune akhlakmu, kan gitu. Kira-kira gitu ya Mas. Jadi kira-kira gitu ya jawabannya ya Mas Islami ya. Monggo. Ya. Oke, selanjutnya apa sikap kita kalau kita mengetahui ada orang yang menjual agama? Saya kembali ke la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kira-kira kowe kuat ora
ngatasi kuwi. Tadi yang tanya siapa? Itu kira-kira di luar jangkauanmu apa di dalam jangkauanmu? Nek dulu rasa kok pikir. Wis ana sing ngerjakke kuwi engko, tenang wae ya. Nek kowe iki meng kuwate sak kilo ya rasa mikir sak kuintal ngono lho ya. Udah, yang penting Anda baik dengan apa Bapak Ibu baik, dengan keluargamu baik, kamu nyambut gayanya tekun, kamu sholatnya beres, ibadahmu rajin, sudah selesai. Itu sudah merupakan sumbangan yang luar biasa kepada perbaikan negara. Nanti ada petugasnya sendiri, Mas. Ojo rumangsamu semua bekerja untuk semua. Nek mur penggaweannya ya meng tinggo ngemur, baut tinggo ngerapeti mur meng ngono ta. Nek ban ki ya rasa melu nyetir. Ban kok kowe, ban ya penggaweane ya muter kan gitu. Jadi kita kan berbagi tugas. Gitu. Jadi tidak ada masalah, Mas. Tenang aja. Minimum Anda berdoa aja. Ngene wis, Al-Fatihah ping 7 untuk itu tadi setiap sholat, ya. Nek keluargamu piro kabeh, Bapak, Ibu, adik? Semua berapa? 4. Oke, Al-Fatihah ping 6. Papat tinggo kowe sak keluarga, sing siji tinggo khusus kayak mau, sing menjual negara sak piturute, sing siji tinggo keseluruhan dari hidupmu. Aku juga gitu, Mas. Aku bendino Al-Fatihah putuku loro, anakku, terus ana adine Mbak Via tak Al-Fatihah itu. Ora iso apa-apa aku mengiso mikirmu. Wis kalau Anda tidak bisa berarti Allah yang bisa, kan gitu aja. Syukur suatu hari Anda punya kekuasaan dan kekuatan untuk mengatasi itu. Kalau sekarang Anda tidak punya, ya wes salah apa-apa. Yang penting Anda hatimu tenanan, hatimu wis bener sikapmu saat itu. Ini jadi ya. Oke, berikutnya. Ya, terakhir mungkin apa saja pengaruh hilangnya ghiroh di pondok pesantren? Kuwi oke jawabannya karena ini masalah struktural dan sistemik nek cara aktivis ya. Ini kan ada satu sistem global sedemikian rupa. Penjajahan sekarang itu tidak hanya penjajahan bedil dan fisik dan materialisme, tapi terutama penjajahan software, cara berpikir, undang-undang, kurikulum pendidikan itu membuat pesantren menjadi kurang percaya diri, orang Islam menjadi kurang percaya diri. Orang Diknas saja kalau pidato, ini alhamdulillah ini anak-anak dari SMP Kesbang ini ada yang nanti yang bisa kuliah ke Amerika, ke Jerman, bangga banget ya orang Amerika ke Jerman. Padahal dia petugas pendidikan Indonesia, tapi dia tidak bangga dengan Indonesia. Dia Amerika, kayak Amerika ingin opo gitu, rumah samu kayak opo. Amerika tahlilan ya ora ngerti, istighosah ya ora tahu, manakipan po meneh. Nah Indonesia ini kebak loh Mas awake dhewe iki Mas. Sibuk loh kita ini Mas. Kalau Anda ke Korea coba dadi wong Korea kono. Jam 8 bengi wis bingung Mas, bali kerja bingung. Ora duwe apa-apa. Nek kene kan Isya ditambahi salat Isya tambahi sunat. Engko bar kuwi ana tahlilan, ana apa selawatan dhewe ya iso, tafakur dhewe iso, iktikaf dhewe iso, macam-macam sibuk kita. Kalau orang di luar Indonesia apa mereka? Tidak ada Pak, ada Kapolsek duduk dengan pengajian sampai jam 1 malam di seluruh dunia hanya ada di Indonesia. Jadi polisi Indonesia itu, tentara Indonesia luar biasa, tidak ada di mana-mana, hanya di Indonesia. Di mana-mana tidak ada. Dan kemarin kita di mana? Di Angkatan Udara ya, STKKD. STTKD itu begitu Kiai Kanjeng datang, mereka sedang lomba terbang Pak, rebana. Gue nganggo seragam Angkatan Udara pilot-pilot kayak ngene Pak. Blak salatullah. Edan iki. Edan iki. Kuwi ora ana ning donya Angkatan Udara selawat badar iki ora ono. Ulang tahun 403 Pak, Satuan 403 di Yogyakarta itu kita datang, mereka ulang tahun di Caju, tentara Mas gini-gini, tentara ini Indonesia nyeneng gitu tenan. Iso gitu ya Allah. Mulai tentara Indonesia itu, militer Indonesia termasuk polisi Indonesia. Ini barusan Pak Tito kan barusan mendaftarkan, memasukkan polisi Palestina untuk masuk ke daftar Interpol internasional gitu ya. Dan Pak itu jasanya Pak Tito pada mereka. Tentara Indonesia tidak ada yang berani Mas. Amerika tidak mungkin berani menyerang secara militer ke sini, ya aku dugaanku ya. Lah gue karo anak gue kalah, karo muridku sing jenenge Vietnam gue kalah, ora wani gue rene.
tentaranya hebat, polisinya banyak. Yang paling menakutkan ini rakyatnya ini. Rakyat Indonesia ini oke sing frustrasi ya. Dijak gelut, ayo seneng. Lah banser iki arep ngapa iki? Aku dijak gelut, ayo ya Mas ya. Ayo kokam, ayo. Wong kene iki poso jak riyo, ayo kan gitu. Itu yang menakutkan. Jadi teman sekalian, sekali lagi sudah jangan khawatir mengenai Indonesia, dan ada siklus kok, hidup itu ada siklus. Apa yang sekarang hancur besok akan tumbuh lagi. Apa yang sekarang dipendam akan bangkit lagi. Saya tidak pernah khawatir, insya Allah ya. Kecuali kiamat ya saya sopo-sopo. Tapi selebihnya saya sekarang ini anak-anak muda ini saya jumpai di seluruh Indonesia loh, tiap malam. Ini anak muda dasar. Tidak pernah ada anak muda Indonesia kalah di dunia manapun. Dari SD Olimpiade juara, SMP juara, SMA juara, betul Pak. Mau fisika, biologi, sastra, semua mereka juara. Dan sekarang setelah mereka umur 20 ke atas, ternyata mereka juga kreatif dan dahsyat-dahsyat, dan mereka punya cara berpikir yang sudah lebih lengkap dan lebih mendasar dibanding generasi sebelumnya. Jadi saya sangat optimis pada Indonesia. Itu sebabnya saya selalu bahagia keliling kayak gini sampai jam berapapun aku ora kesel. Nah aku rodo, pamane rodo kok aku kekeselan iki ngantuk. Begitu aku tekan kene, kok jam 3 esuk aku seger meneh, esuk meneh aku. Jadi saya tidak membutuhkan 24 jam untuk berganti hari. Setiap kali saya seger lagi, setiap kali saya pagi hari lagi. Kowe kudu iso menciptakan bengimu dhewe, esukmu dhewe, awanmu dhewe. Ngono carane. Saya ngomong sama Yon Kuswoyo almarhum. Mas Yon, sekali-sekali melok sampean mangihan. Jam piro, Cak? Ya terserah sampean, pokoke sampai jam 3 arek-arek. Waduh, aku jam 10 aku biasa ket biyen. Lho, Cak. Jam 10 iku sampean ganti jam 3. Lho, apa maksudnya sampean? Lho, kita menciptakan metabolisme kita sendiri, kita menciptakan waktu kita sendiri. Kalau kamu biasanya butuh 6 jam, kamu bisa kurangin 5 jam, 4 jam, 3 jam, sampai setengah jam pun bisa. Kemudian kamu dapat pagi hari lagi, seger meneh gitu loh, seger meneh. Teman-teman maknya sampai jam 3, jam 4 subuh, tidur 1 jam, masuk kerja, tidak ada masalah, tidak ada yang sakit selama ini gitu ya. Jadi ojo khawatir, ini Indonesia itu fadilah Allah luar biasa kepada Anda. Tentara Indonesia itu sembarang iso. Favorit di Timur Tengah, di Afrika kalau mereka bertugas. Iya coba Arab favorit dia. Perang kendel, luwih kendel dibanding tentara manapun. Mungkin ini bondo bismillah. Lebih enak kono kan. Sebentar, ini kita hitung gini ya. Bentar, kita harus tunggu. Cari tentara suwen selama maghrib ya. Ayo Mas ya, bismillah ya. Maju Mas, bener Mas, maju set penculikan yang dimana di Afrika Barat itu kita yang menyelesaikan. Mergo nekat mau. Dan itu tidak hanya tentara, bocah-bocah kira kayak yang nekat toh ya. Nekat toh, wis bismillah ya Dek ya, rabi ya, apa ya. Oh iya, ayo Mas. Urung dipenggawan rapopo Mas, engko digolek bareng-bareng. Nah, wis iki urung duwe motor piye? Ya kredit, saunone ra masalah. Kowe bondo bismillah. TKI kita, tenaga kerja kita di Korea, saya sangat sering ke Korea dan saya kenal mereka semua bermacam-macam, dan lebih dari sekian ratus ribu di antara mereka penduduk gelap dan tidak ada izin, tidak punya visa. Ngono iki tenang kemana-mana beres. Lho kowe iki duwe visa? Ada Cak. Bujare gelap enggak Cak, kita punya visa apa? Visa bilillah. Ya apa? Wong Indonesia. Orang Indonesia, jadi saya tidak akan meremehkan Indonesia dan saya bangga kepada rakyat Indonesia, saya bangga kepada Indonesia, dan aku sangat percaya kepada masa depan Anda, meskipun di atas keputusasaannya memuncak sampai ada yang mengatakan 2030 bubar Indonesia. Ya bubar berasa jadi segole, ya ra, bubar bujangannya jadi rabi kan gitu, pancen wis bubar lain jomblo, neng lak rabi kan gitu. Nah, mudah-mudahan 2030 itu memang bubar rusake, bangkit apike kan begitu. Kira-kira Gusti Allah nek sing bercita-cita ngene iki sak Indonesia kan suwe-suwe kan ya, waduh piye ya. Iki sak Indonesia ada optimis ya, masa ora tak kabulke. Wis ora tak kabulke ya gitu. Loh begitu Mas. Masuk akal ndak Allah begitu?
kowe janjani bojomu, Dik, insyaallah ya nek gajimu munggah aku tak kreditke motor. Ternyata nganti 2 tahun ra iso nukokke motor. Terus kowe ndonga, ya Allah, jenengan niku kok seneng to nek kula izin kali bojo kula. Kula niki saestu lho, mereka tresno kali bojo kula, kepengin bojo kula nyambut damel-damel nggih mboten angel-angel saged duwe motor, elek-elek mboten napa-napa. Kula pun janji mosok 2 tahun kula mboten saged kula izin kali bojo kula. Ya Allah, jangan permalukan aku di hadapan istriku ya Allah. Aku saja malu, masa engkau yang memilikiku tidak malu kepada istriku. Ngono ya motor nggih. Gusti Allah, bril kabulke bril. Jan nesu ya, aku optimis loh iki, aku husnudzon loh ya. Gitu. Ada seorang, Anda sudah pernah dengar, seorang penyembah berhala umur 84 tidak pernah sakit, umur 84 loro. Terus dia minta, berhala saya sakit, sembuhkan. Jenenge reca meneng ae. Hei, aku sakit ini, kamu saya sudah saya sembah 84 tahun. Sembuhkan saya sakit, kan saya sudah setia sama kamu. Berhala ini meneng ae, jenenge watu. Terus dari ketiga, saya kasih waktu 1 kali lagi. Kalau kamu tidak menyembuhkan saya akan minta kepada yang katanya Tuhan itu, Allah itu. Bilang ngenyek Mas, yang katanya Allah itu kan itu kan. Kan malaikat Jibril ora terima. Sopo kuwi? Siapa itu? Mudun. Penyembah berhala mengejek-ejek Allah. Aku setia kepada Allah seumur hidupku ya malu marun malaikat itu pekerjaannya hanya mengerjakannya dengan Allah. Dia ora terima Allah dibilang yang katanya Allah itu kayak gelem. Sopo kayak presiden Indonesia kayak? Sopo kayak? Lak tersinggung tak dengan ngono. So wiwi ka lho, nah. Lah ora pe ngono Mas. Lak tersinggung ta kuwi. Nah, Allah digituin yang katanya Allah itu gitu. Jibril gugat, ya Allah, aku tidak terima itu ada penyembah berhala. Menghina kamu, gini. Terus Allah Jibril, sudahlah kabulkan aja. Loh, dia mengejekmu ya Allah, sedangkan aku bertasbih sepanjang hidup kepadamu. Jibril, mikir tau dikit. Kata Allah, dia kan minta disembuhkan oleh berhala. Terus dia tidak sembuh, wong namanya juga berhala. Terus dia minta sembuh dari saya. Terus kalau saya tidak sembuhkan dia, bedanya saya sama berhala apa, Bel? Oh ngoten nggih, wah mudun Bel, oh enggak gitu disembuhkan. Ngono Dik Mas ya. Yang husnudzon, yang optimis gitu loh Mas, ya supaya enggak nyalain siapa-siapa, terus gembira terus dalam segala keadaan. Optimis terus dalam segala keadaan. Gede hatimu terus. Ngono ya. Oke, terakhir Mas Islami. Ya, masalah ya Robbana ya dalungna ya dal wafat. Aku takon nang ketua NU cabang, jeneng aku. Enak ae aku sekolah ora nang pesantren ora malah takon iku nguji apa piye kowe. Wis mesti ra isone aku Mas ngawur ae kowe. Ora iso aku Mas. Engko tak kandhani berdua ya. Orang ngerti aku Mas. Saya bukan ahli sholawat. Saya itu hanya orang yang melaksanakan apa yang tidak dilaksanakan orang. Kok do izin sholawatan toh? Akhirnya aku keliling sholawatan Mas. Mulai tanggal 22 Mei 98. Ki kok darono jilbaban gue, lautan jilbab ngono kaya nekat. Ora ono jane jilbabe mesti jiloro. Ning ngomong lautan jilbab, diguyu wong, lautan mbahmu kuwi mung jeding, mung kolam ngono to. Ning aku ora, laut aku nang Makassar, nang Madiun, Surabaya aku gue puisi dan drama. Lautan aku melihat beribu-ribu jilbab menghampar sampai ke Cakrawala. Sampai menimpa kopi. Ora apa-apa Mas. Aku menyaksikan beribu-ribu jilbab. Oh tidak, berjuta-juta jilbab. Terus Allah kasihan sama saya, ya Allah nun. Wong yang jilbaban sak kota itu paling 2-3 orang, kok kamu ngomong lautan berjuta-juta jilbab. Ya sudah enggak apa-apa, tak kabulkan aja daripada kamu nanti malu kan gitu. Akhirnya dikabulkan, soal jilbaban kabeh. Meskipun di antara jilbab-jilbab itu kadang-kadang salah sih jilbabi. Kenene di guru itu kue nene. Wah, kenene. Tur banyak punggung laki-laki yang berlobang.
sebelah kanan. Gara-gara nyet. Jadi bolong sundel bolong. Biyen sundel bolong wedok, saya sundel bolong lanang. Mergo nek gandengan wedi ilang ta ngene iki. Kena ya ora dudu gunung kuwi. Ya kuwi biasa gitu ya. Dia Mas ya, saya mohon maaf kalau saya banyak sanepo-sanepo perumpamaan. Saya tidak mengatakan Allah itu begitu, Jibril begitu, tapi kan kita ini hanya bisa membayang-bayangkan. Ambil substansinya, ambil intinya, jangan diambil itu sebagai fakta hukum, ndak kayak gitu ya. Oke, Mas. Habis? Alhamdulillah kalau gitu sekarang kita akhiri dengan Samiro ini 025 0025 sudah 2 hari. Mikrofonnya dikasih ke bapak-bapak di depan. Ayo kita sama-sama banter semua kita ikut bernyanyi. Mas, kita akhiri dengan mengindonesiakan kita supaya apa yang terjadi di Merden ini akan dikabulkan Allah menjadi persatuan kesatuan seluruh Indonesia seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Anda jadi uswatun hasanah. Mas